وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, ada malam hari yang mulia di rumah Allah yang paling mulia, dalam majelis ilmu yang mulia, dan juga bersama kumpulan-kumpulan yang terpilih, dan juga dengan bersama para malaikatul kiram yang mulia, dengan aktiviti dan juga dengan kegiatan yang mulia. Mudah-mudahan kemuliaan daripada berbagai kemuliaan tadi itu tidak ada hal-hal yang mencemarkan dan yang mengganggu kebeningan, ketenangan, kenyamanan, dan keselesaannya. Agar tidak terganggu, handphone dimatikan, bukan disenatkan, dimatikan, di-off-kan, supaya tidak mengganggu perjalanan kita selama kita beriktikaf di masjid ini sampai kepada penghujung program kita adakan. Dalam bahasa hukum, mahruma akhdu haruma i'tahu, tiap yang tidak boleh diberi juga tidak boleh diambil. Itu kaidah. Yang tak boleh kita bagikan juga tidak boleh kita ambil. Faedah, bunga, riba, tak boleh kita bagi juga tidak boleh diterima. Riswah tidak boleh diberikan kepada orang yang minta sokongan, dan juga dengan dia pun juga tidak boleh menerima. Tapi ada di antara daripada sokong menyokong itu kalau dalam rangka untuk menuntut hak. Jadi kita orang yang layak untuk mendapatkan juara pertama, sebagai juara pertama kita yang paling layak untuk mendapatkan beasiswa, kita yang paling layak untuk mendapatkan satu jabatan, juga suatu kedudukan. Tapi dengan kedudukan kita itu akan diambil oleh orang lain kalau kita tidak main uang, kalau kita tidak main duit. Atau dalam satu pertengkaran, dalam satu permasalahan, satu hal persengketaan tanah, rumah, toko, gudang, seumpamanya. Nah, secara pasti memang gudang itu kepunyaan kita. Tapi hakim mungkin saja akan memutuskan dengan suatu keputusan yang akan memihak kepada lawan kita. Maka dengan kita akan main duit, kita sogok, kita riswah hakim tadi itu sogokan yang semacam itu dalam rangka untuk mempertahankan hak boleh diberikan, tapi tetap haram diterima. Lebih kurang dengan GST boleh diberi, tapi tetap tidak boleh diterima. Ikut yang mengatakan itu tidak dibolehkan. Silakan dengan soalan yang pertama. Nah, nama saya Binsa Fernando. Saya dari Indonesia dan agama saya Kristen Protestan. Selamat malam kepada Tuan Syekh Nurdin. ucapan selamat malam. Oke. Bolehkah Tuan Syekh bercerita sedikit tentang sejarah Islam? Sekian, terima kasih. Untuk berbicara tentang sejarah Islam dalam waktu yang relatif singkat seperti ini memang tidak boleh. Tapi tidak mengapa dengan kita mengongsikan perjalanan umat manusia di permukaan bumi ini sejak daripada zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai kepada Nabi akhir zaman. Jadi kalau tadi saudara kita beragama Kristen, berarti Nabi mereka adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Maka satu persatu daripada para nabi-nabi dan rasul sebelum kebangkitan Nabi Muhammad SAW, baik itu dengan Nabiullah Isa, dengan Nabiullah Musa, dengan Nabiullah Harun, satu persatu telah menyampaikan berita akan munculnya Nabi akhir zaman, ismuhu Ahmad. Nama Nabi akhir zaman itu adalah ismuhu Ahmad. Tapi disebabkan karena kerisauan daripada bangsa Yahudi itu dengan pengikut Nabiullah Musa alaihissalam dan juga dengan orang-orang Kristen, maka dengan kebenaran tersebut itu mereka rahasiakan dan juga mereka sembunyikan, sehingga terdapat sejumlah sekian pada hari kebangkitan baginda Nabi, bukan karena mereka tidak tahu tentang hakikat dan juga tentang kebenaran
kebenaran yang sebenarnya, akan tetapi tidak ingin dipengaruhi ideologinya atau juga tidak ingin direbut dan diambil jawatan dan kedudukannya, baik dia sebagai padri, sebagai pendeta, atau juga sebagai ahbar rahib di kalangan Yahudi dan Nasrani, sehingga kebenaran yang jelasnya seperti matahari di siang hari itu tidak nampak kelihatan dengan mereka. Jadi kalaulah dengan mereka tidak beriman dengan Nabi akhir zaman, itu bukan dikarenakan karena dengan nabi-nabi mereka tidak memberitahukan tentang kebangkitan Nabi akhir zaman. Bahasa dialog yang sangat indah sekali. Pernah dengan orang Kristen menanyakan, kenapa dalam agama Islam laki-laki Muslim dibolehkan kawin dengan wanita daripada ahli kita, boleh kawin dengan wanita Yahudi dan Nasrani, tapi dalam waktu yang sama, sementara dengan kami tidak dibolehkan untuk menikah dengan mereka atau dengan wanita Muslimah? Jawabannya, sebab kalian hanya beriman dengan Nabi kalian saja, hanya percaya dengan Nabiullah Musa Yahudi, percaya dengan Nabiullah Isa Nasrani, tapi kalian tidak beriman dan percaya dengan Nabi akhir zaman. Sementara kalau dengan kami beriman dengan Nabi akhir zaman, dan juga kami beriman dengan semua para nabi-nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau dengan kalian beriman kepada Nabi akhir zaman, tidak ada seorang muslim pun yang akan menolak lamaran kalian untuk menikah dengan seorang wanita muslimah. Kemudian yang selanjutnya tentang kebangkitan Nabi akhir zaman, tidakkah di sana ada jurang berbisa yang tidak boleh kita temukan, tidak boleh kita temukan titik temunya antara khalik dengan makhluk, antara abid dengan ma'bud, antara sang pencipta dengan pencipta, antara sang pencipta dengan yang dicipta, antara Allah dengan manusia, antara yang disembah dengan yang menyembah. Jadi bagaimana dengan kita nak berkomunikasi dengan sang pencipta, sedangkan kita manusia, kita berasalkan daripada tanah, sedangkan yang kita sembah itu adalah sang pencipta yang tidak menyerupai makhluk, laisa kamitslihi syai'un, yang dengan kita atau dengan sang pencipta kita tidak dilihat, tidak dapat diamat, tidak dapat dikenali secara zahir dan juga secara fisikal. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi dengan yang kita sembah Allahul Maula Jalla wa'ala, bagaimana untuk kita mendapatkan bimbingan, bagaimana untuk kita mendapatkan panduan, bagaimana untuk kita mendapatkan aturan hidup. Sedangkan sebagaimana saya katakan tadi, itu di sana terdapat jurang pemisah antara khalik dengan makhluk. Maka di antara daripada asbab, karena mengingat kita tidak akan dapat berhubungan langsung pada sang pencipta, maka Allah utus para nabi-nabi dan rasul untuk menjadi wasithah, untuk jadi perantara penghubung antara kita dengan Allah. Itulah dia dengan wahyu dengan Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur yang diturunkan kepada para nabi-nabi dan rasul untuk membimbing dan juga untuk memberikan pedoman hidup kepada umat manusia. Tujuannya tidak lebih daripada agar yang namanya abid, yang namanya hamba, yang namanya manusia, yang namanya yang pencipta mengenal sang penciptanya itu dengan perantaraan para nabi-nabi dan rasul. Ini diantara daripada hikmah kenapa dengan Allah mengutus para nabi-nabi dan rasul, dan secara khusus dengan nabi akhir zaman. Itu sekilas tentang perlunya kita dengan bimbingan para nabi-nabi dan rasul, dan juga dengan bimbingan daripada kitab-kitab yang diturunkan. Untuk sejarah Islam mungkin dari 5 menit dan saya berbicara tentang itu, banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang perlu kita jawab. Jadi kalau ada waktu nanti kita bisa ngobrol kembali simpang dengan sahabat yang pertanyaan tentang Islam. Anda kumpulkan saja dalam kepala tentang hal-hal, masalah-masalah, atau juga benda-benda yang masih belum ada jawabannya. Nanti insyaallah boleh bisa saya berikan sedikit panduan dan bimbingan untuk memberikan jawaban atau juga memberikan keterangan tentang masalah-masalah yang menyuat dengan saudara kita tadi itu masih belum nampak. Kenapa Islam itu sebagai agama
penghujung atau agama yang terakhir. Dan kenapa di sisi Allah setelah adanya Islam, Allah tidak menerima agama selain daripada agama Islam, agama Allah Jalla wa Ala. Berikutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Tuan Syekh. Salam wabarakatuh. Apakah hukum kalau kita menjadi makmum tapi imam niat solat jamaah? Adakah sah solat saya? Bagaimana hukum kita menjadi makmum kepada imam yang menjadi salat jamaah? Bagaimana dengan kita menjadi makmum kepada imam yang melaksanakan salat jamaah? Tidak ada masalah, kita ikut imam mana satu, boleh kita ikut. Apakah dengan kita ikut imam yang jamaah, atau juga dengan imam yang kasar, atau juga dengan imam yang tamam, itu tidak ada larangan dan juga tidak ada halangan. Hanya kalau pada itu dengan kita ikut imam yang kasar, maka kalau seumpama asar ataupun juga dhuhur, atau kalau dengan seumpama isya, maka kita akan menambah 2 rakaat selepas imam salam. Selain daripada itu tidak ada perbedaannya. Maghrib tidak ada perbedaan antara imam yang jamaah dengan imam yang kasar. Kemudian yang kedua, salat dhuhur, asar, kemudian dengan isya, itu saja. Karena mereka akan melaksanakan salat kasar. Jadi dengan kita yang ikut mereka di belakang, maka dengan kita akan menyempurnakan sembahyang kita 4 rakaat, dan kita hanya melaksanakan sembahyang yang pertama saja, sebab kita tidak dibolehkan jamaah kecuali kalau kita musafir bersama atau sebagaimana mereka. Jadi di segi perbedaan tidak ada, hanya yang terlarang kalau tujuannya untuk kasar. Kalau seseorang yang musafir bermakmum kepada imam yang tamam, jadi imam tamam 4 rakaat, kalau kita anak kasar kita tidak boleh ikut imam yang tamam, sebab kita anak kasar. Kalau kita anak kasar, kita cari makmum atau juga cari teman untuk menemani kita melaksanakan sembahyang kasar secara berjamaah. Kalau makmum yang akan melaksanakan salat kasar terus ikut imam yang melaksanakan sembahyang tamam, kalau dengan makmum yang melaksanakan salat kasar ikut imam yang melaksanakan salat tamam, yang walaupun hanya sesaat waktu, maka dengan sembahyang yang dikerjakan oleh makmum tadi itu harus dilaksanakan secara tamam, secara sempurna 4 rakaat. Jadi kita tak perasan kalau lagi teman kita yang musafir sama kita di satu kendaraan, naik kereta api, naik bus, naik pesawat, masih ditandas, masih ngambil air wudhu, kita tuh buru-buru, perut kita udah lapar, jadi kita juga mau makan. Kalau tunggu imamnya tak pasti itu sekarang ada di mana, jangan-jangan imamnya udah makan duluan. Dengan kita pikir daripada kita nunggu imam yang tidak pasti, karena kita kayu sendiri. Akhirnya karena jamaah sedang berlangsung di masjid, di surau, di ar-ir-ar, maka dengan kita pun ikut mereka. Nah, dalam keadaan semacam itu kita tidak boleh kasar, karena kita ikut mereka, maka dengan sembahyang harus kita laksanakan secara tamam. Itu saja perbedaannya. Silakan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara kita mahu menjaga hati? Bagaimana dengan kita kalau mau menjaga hati? Jaga hati. Jagalah hati agar jangan ternodai. Jagalah hati, jangan kawin lagi. Gimana untuk kita jaga hati daripada riya, daripada sum'ah, daripada ujub, daripada takabur, dan juga daripada sifat-sifat yang tercela. Sebab kenapa pertanyaannya menjurus kepada hati? Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, hati itu adalah imam, hati itu adalah pemimpin, hati itu adalah yang mengatur pelaksana raja dalam sebuah negara. Maka kalau pada itu hatinya bening, hatinya terjaga, hatinya tertata, maka dengan rakyat dan anggota daripada ujung rambut sampai ke ujung kuku pun juga akan terkawal dan juga terjaga dengan baik. Jadi tumpuan kita kepada hati yang pertama. Kalau hatinya oke, insya Allah pergerakan anggota juga akan jadi seperti itu. Tangan akan bergerak atas perintah daripada hati, mata melihat atas perintah daripada hati, kaki melangkah atas perintah daripada hati, aktiviti, kegiatan, usaha, dan juga dengan upaya segala kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang satu persatu tidak akan bergerak dan tidak akan
kita gunakan kecuali atas perintah daripada hati. Jadi kalau ternyata yang memerintahnya itu bagus, maka pergerakan anggota tubuh kita juga akan jadi bagus. Bagaimana cara kita untuk menjaga hati? Jadi yang pertama dengan kita mempelajari ilmu ihsan. Ilmu ihsan, jadi macam-macam bidang ilmu yang kita pelajari selain daripada ilmu syariat itu adalah ilmu hakikat. Selain daripada ilmu halal dan haram, ilmu yang berkenaan dengan suluk dan akhlak. Selain daripada ilmu yang membicarakan tentang pergerakan anggota, ilmu yang akan mengawal perjalanan dan getaran daripada hati disebut dengan ilmu suluk, disebut dengan ilmu ihsan, disebut juga dengan ilmu tasawuf, dan juga disebut dengan ilmu akhlak. Jadi tujuannya tidak lebih daripada untuk memberikan dan membersihkan hati daripada sifat-sifat yang tercela. Dan yang kedua, bagaimana dengan kita dapat mengisi dan memupuk kebaikan-kebaikan yang patut tersemat di dalam kalbu, di dalam hati kita masing-masing, sehingga kita tidak berpandangan sinis, sehingga kita tidak berpandangan, tidak memandang rendah dan hina kepada orang lain, sehingga dengan kita tidak memiliki sifat seumpama ego, angkuh, sombong, takabur, dan juga dengan sifat-sifat tercela seumpamanya. Begitulah dengan seseorang yang memiliki hati yang bening, nanti akan terhias hatinya dengan sifat tawadhu, hormat menghormati. Kalau pada itu dengan kita menjadi tetamunya manusia, atau kalau pada itu dengan kita menerima tetamu daripada saudara-saudara kita. Nabi kita pesankan kepada kita pada waktu kita menerima tetamu, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa beriman dan percaya kepada Allah dan hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, hendaklah memuliakan tetamunya. Sekarang dengan kita sudah menjadi tetamunya Allah. Allah akan muliakan kita. Bagaimana kemuliaan yang Allah bagikan, yang akan Allah berikan? Dalam sebuah hadis Allah berfirman, dalam sebuah diskusi, wala arda likirahu, dan aku tidak akan restu untuk memberikan hamuan, penghargaan, penghormatan dan jamuan kepada tetamuku di rumah Allah selain daripada surga. Nah, kalau kita meyakini di masjid sebagai tetamu Allah, jaga handphone, SMS sudah cukupkan. Di luar masjid jangan di waktu kita menjadi tetamu Allah. Saya yakin Tuhan Haji yang main handphone di belakang itu, kalau seandainya di depan menteri dia tidak akan berbuat semacam itu. Tapi kenapa saat ketika kita di rumah Allah kita tidak peduli? Itu hati masih belum betul, hati masih belum terkawal dan tidak terjaga, tidak ada perasaan untuk memberikan penghormatan, penghargaan kepada para malaikat yang bersama kita, atau juga dengan sesama muslim. Saya yakin beliau itu juga akan tersinggung kalau saya main handphone di belakang atau di hadapan beliau saat ketika beliau bercakap. Nah, kalau kita nak dihormati, nak dilayan secara sopan dan hormatlah kita juga dengan orang lain. Kita tidak memaksakan untuk duduk bersama kita, sebab kita duduk di sini sukarela, bukan dibayar, dan belum tentu masjid menyediakan makanan selepas program ini berlangsung. Jadi jagalah hati agar perasaan kita terkawal, bening, tenang, hormat menghormati. Itu adalah sebagai ciri daripada seorang muslim yang sejati. Silakan Pak. Mudah-mudahan yang saya maksud itu paham, tapi nama masih belum paham lagi. Assalamualaikum Tuan Syekh. Ya. Saya ingin bertanya, apakah hukum jika saya tidak tahu fardu ain kiranya saya beribadah? Jadi macam mana kalau pada itu dengan saya tidak tahu dengan fardu ain pada saat ketika saya melaksanakan amal ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala? Bagaimana kira-kira kalau kita teringin makan nasi kerapu tapi kita tidak tahu tempat orang menjual ada di mana? Bagaimana juga dengan kita kalau kita nak beli baju Melayu tapi kita tidak tahu di mana dia dijual? Ya tentu dengan kita akan bertanya-tanya lah. Apa kita tanya? Di mana ada jual nasi kerapu? Di mana ada jual nasi dagang? Di mana ada orang jual sampen? Di mana juga ada orang jual selendang capalan. Yang ada capal. Jadi kita mungkin
mungkin teringin nak pakai juga. Sebab dulu-dulu selendang capak itu tidak lalu dihebohkan, sekarang jadi heboh kena dibicarakan. Dahulu paham apa yang maksud dengan selendang capal yang ada gambar corak bentuk bordiran dalam campal atau selepam baginda Rasulullah SAW. Capalan itu pada hakikatnya dia pada urutannya selepas sampir, selepas biji hitam, songkok hitam, selepas petronas, selepas loko, pas, amno, keres, dan juga selepas CMB, mapping dan sebagainya itu semuanya belakangan. Kalau yang hak sebelumnya itu tidak dipermasalahkan, kenapa yang akhir ini dipermasalahkan? Jadi kalau sudah disebut dengan capalan, yang walaupun capal itu memang namanya, tapi pada saat disebut capal, nampak seperti ada unsur penghinaan, merendahkan dan menghinakan. Bukan itu yang dipertanyakan. Yang dipertanyakan tadi itu orang tidak tahu perbuatan sah tak sembahyangnya, ibadahnya. Justru makna daripada fardu ain itu adalah dengan kita mempelajari hukum akam yang berkenaan dengan aktiviti kegiatan kita sehari-hari, yang berkenaan dengan sembahyang, dengan wudu, tutup aurat, kemudian rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, wajibatnya, yang membatalkan, yang disunatkan. Tentu juga dengan puasa. Jadi tanyakan kepada diri masing-masing, kita terlibat dalam bidang apa? Kalau keterlibatan kita dalam bidang jual beli, maka kita wajib menjadi perkara hukum akam yang berkenaan dengan jual beli, itu namanya fardhu ain dengan jual beli. Kalau dengan kita terlibat dalam pertanian, maka dengan kita wajib mempelajari hukum akam yang berkenaan dengan bercocok tanam dengan pertanian. Jadi misalnya seperti bab muzara'ah, mudharabah, atau juga dengan hal-hal yang seumpamanya. Kalau pada itu dengan kita terlibat dalam dunia kepegawaian, maka dengan kita wajib mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan hukum hakam taukil, wakil mewakilkan. Jadi dengan kita bagi mandat, ataupun juga kalau kita terlibat dalam dunia kepemimpinan, maka dengan kita mempelajari hukum akam yang berkenaan dengan amir makmur, hakim mahkum, amir umara, rais martus, begitulah. Itu yang disebut dengan perkara-perkara fardhu ain. Jadi kita sedang berada di mana? Ya, itu memang wajar. Kalau dengan kita sebagai petani, kita mempelajari hal-hal yang berkenaan dengan pertanian. Jadi apa yang ditani, apa yang ditanam? Sawit, belajar ilmu tentang sawit. Getah, belajar ilmu tentang getah. Kipas, belajar ilmu tentang kipas. Handphone, belajar ilmu tentang handphone. Itu namanya fardhu ain. Takkan dengan kita terlibat dalam pelaksanaan sembahyang, tapi ilmu yang kita pelajari bab puasa, bab yang membatalkan puasa. Satu jima, takkan orang jima waktu sembahyang? Itu tidak ada hubungannya. Jadi seperti itulah lebih kurangnya. Tidak sah amal ubudiyah yang kita laksanakan, yang kalau pada itu hukum hakam yang berkenaan dengan amal ubudiyah yang kita laksanakan tadi itu tidak kita pelajari. Silakan. Assalamualaikum Tuan Syekh. Waalaikumsalam. Apakah boleh kalimat la ilaha illallah dibaca la ilaha illallah? La ilaha illallah. Apakah kalimat la ilaha illallah dibaca dengan la ilaha atau la ilaha illallah? La ilaha illallah. Itu dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jarak-jarak la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ikut i'rab dan juga ikut bacaan. Tapi ada juga dengan ikut pada masa kita menzikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha dari segi makna betul, dari segi baris itu kita suburkan karena kita wakafkan di situ. Hanya kaidah kalau pada kita membaca secara bersambung, maka dengan harakat akan kita bariskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Kalau berarti Ar-Rahmanir-Rahim mima. Kenapa jadi mima? Karena kita sambung. Jadi kalau seumpama zikir tadi itu dia tidak kena mengenanya dengan ayat ataupun juga
dengan bacaan dalam sembahyang. Jadi kalau kita baca seperti itu, asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bagaimana kalau kita baca asyhadu an la ilaha, asyhadu an la ilaha illallah. Jadi pada waktu kita membaca tasyahud, ulama mengatakan bacaan tasyahud dan juga dengan bacaan-bacaan dalam sembahyang itu kita ikutkan dengan hukum hakam tajwid. Tapi kalau di luar sembahyang tidak membatalkan. Kedua, atau tidak mengapa. Kemudian yang kedua, kalau itu bagi orang awam yang memang putus nafas atau tidak boleh menyambungnya atau apapun alasannya, insya Allah tidak mengapa. Berikutnya kita berhenti pada pukul 9 sekian. Assalamualaikum Tuan Syekh. Salahkah percakapan saya jika saya berkata Allah Maha Berkuasa, makhluk tiada kuasa dan tak boleh buat apa-apa? Adakah jatuh akidah jabatan? Allah Maha Berkuasa, makhluk tidak punya kuasa. Allah Maha Kuasa, makhluk tidak punya kuasa. Yang ketiga tadi kan, Allah Maha Kuasa, makhluk tidak berkuasa dan tidak boleh buat apa-apa. Jadi tidak boleh buat apa-apa itu maksudnya secara hakikat. Secara majasinya, ya memang yang bergerak itu adalah kita, yang makan itu kita, yang minum itu kita. Takkan kita kata yang makan itu juga Allah. Yang makan kita, yang sembahyang kita, yang puasa kita. Tapi yang memberikan tenaga, kekuatan dan memberikan topik hidayah kepada kita itu adalah Allah. Jadi ulama mengatakan perhimpunan atau gabungan antara hakikat dengan syariat itu diantaranya pada saat dengan kita melantunkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah, itu perbuatan kita. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, itu anugerah daripada Allah. Artinya tidak akan mungkin dengan kita menyembah Allah, tidak akan mungkin dengan kita melaksanakan perintah-perintah yang diwajibkan kalau tanpa pertolongan, keupayaan dan juga hidayah taufik daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi apa yang diperkatakan tadi itu saya tidak boleh berbuat apa-apa, itu memang betul. Maksudnya kalau tanpa pertolongan dan tanpa anugerah taufik hidayah daripada Allah. Nah, Assalamualaikum Tuan Syekh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum memakai pendekat gigi untuk meratakan dan mencantikkan gigi? Jadi ada yang sifatnya tajmil, ada yang sifatnya taghir. Jadi dipahami, yang tidak boleh itu taghir, yang tidak boleh itu merubah. Nabi kita bersabda wal mughayyirati li khalqillah. Nabi kita laknat wanita yang melebarkan muka, namanya mutanammisah. Jadi ini muka nampak kelihatan bulan supaya nampak kelihatan panjang, jadi macam mana? Maka hakis bagian daripada dahi supaya nampak kelihatan muka jadi lebar, atau juga supaya nampak kelihatan muka itu jadi bulan. Hakis rambut yang di sini habis buang semuanya sehingga muka jadi bulan. Atau kita tanak sebab kening kita ini tebal, jadi kita nak buat kening yang kecil saja seperti bulu landak misalnya. Juga dengan kening kita tuh kecil, nampak kelihatan lurus seperti jalan tol. Itu bagaimana kira-kira? Akhirnya cabut, atau kita hakis langsung supaya dengan kita hari ini besok model lain lagi. Jadi habis tidak punya kening lagi. Lepas itu dibuat kening palsu jadi menggunakan pen atau dengan pensel, dijilat-jilat di garis-garis, macam itu jilat-jilat di garis-garis. Nah, lebar kah, nah kecil kah, nah panjang kah, nah lengkung kah, itu terserah dan terpulang. Itu Nabi kita laknat wanita-wanita yang berbuat semacam itu. Yang walaupun untuk pengantin hari bersanding tetap tidak boleh, itu namanya al-mutanammisah. Kemudian yang berikutnya yang bertatu. Kemudian yang ketiga, Allahumma shalli ala sayyidina al-mutafallijah. Dan perempuan-perempuan mutafallij, tafallud itu adalah orang yang merenggangkan gigi. Jadi gigi rapat,
Jadi kalau pada tuh bercakap, angin boleh keluar daripada celah-celah gigi. Jadi bukan lagi hanya setakat pemandangan daripada air mancur, tapi juga kalau pada tujuan keluarkan air mulut, bagi 10 daripada celah-celah gigi tadi itu Nabi kita laknat. Kenapa? Tersebab berubah. Tapi kalau hanya untuk tazyin, tadi tahir merubah, hidung pesek dimancungkan.